Judi online bukan pertarungan antara keberuntungan dan uang, melainkan pertarungan antara desain sistem dan kemampuan seseorang mengendalikan pikirannya sendiri. Jadikan sebuah narasi dengan gaya hipnoterapi yang dibahas dengan stoikologi modern dan sudut pandang ahli filsafat. Buatlah rangkaian kata yang benar-benar menyadarkan manusia sebanyak 2000 kata lengkap. Judi online bukan pertarungan antara keberuntungan dan uang, melainkan pertarungan antara desain sistem dan kemampuan seseorang mengendalikan pikirannya sendiri. Cobalah membayangkan sejenak, bukan untuk menghakimi diri sendiri, bukan untuk membenarkan masa lalu, hanya untuk melihat dengan jernih. Bayangkan, seseorang sedang berdiri di depan sebuah pintu yang tampak menjanjikan. Di atas pintu itu tertulis, kesempatan, keberuntungan, jalan cepat menuju kebebasan. Lampunya terang, warnanya menarik, suaranya menggoda, dan setiap hari jutaan orang masuk melewati pintu itu dengan keyakinan bahwa mereka berbeda dari yang lain. Mereka percaya bahwa mereka akan menjadi pengecualian. Mereka percaya bahwa mereka akan lebih cerdas daripada sistem. Mereka percaya bahwa keberuntungan sedang menunggu giliran mereka. Namun ada satu pertanyaan yang jarang sekali diajukan. Bagaimana jika pintu itu memang dirancang agar manusia percaya bahwa mereka memiliki peluang, padahal sebenarnya mereka sedang diarahkan untuk tetap berada di dalamnya? Disinilah pembahasan ini dimulai. Judi online bukan sekadar permainan uang. Judi online adalah pertemuan antara teknologi, psikologi perilaku, ilmu saraf modern, ekonomi, perhatian, dan kelemahan manusia yang telah dipelajari selama puluhan tahun. Banyak orang berpikir mereka sedang bermain melawan nasib, padahal kenyataannya mereka sedang berhadapan dengan sistem yang telah dirancang oleh para ahli statistik, analis perilaku, desainer, pengalaman pengguna, dan algoritma yang memahami kecenderungan manusia, bahkan sebelum manusia itu memahami dirinya sendiri. Dari sudut pandang filsafat stoik, masalah terbesar manusia bukanlah kehilangan uang. Masalah terbesar manusia adalah kehilangan kedaulatan atas pikirannya. Tokoh stoik seperti Epictetus pernah mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah kemampuan mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan kemampuan mengendalikan diri terhadap apa yang kita inginkan. Kalimat ini terdengar sederhana, namun jika direnungkan lebih dalam, disitulah inti dari seluruh tragedi perjudian. Seorang penjudi seringkali tidak kehilangan karena kurang beruntung. Ia kehilangan karena pada suatu titik ia menyerahkan kendali pikirannya kepada harapan, dan harapan yang tidak dikendalikan oleh kebijaksanaan dapat berubah menjadi rantai yang lebih kuat daripada besi. Perhatikan dengan saksama, saat seseorang pertama kali bermain judi online, biasanya yang dicari bukan uang. Uang hanyalah alasan yang terlihat di permukaan. Yang sebenarnya dicari adalah perasaan antusias, perasaan kemungkinan, perasaan bahwa hidup bisa berubah dalam satu malam, perasaan bahwa semua masalah bisa selesai dalam satu putaran. Otak manusia menyukai kemungkinan seperti itu, sangat menyukainya. Dalam psikologi modern, terdapat konsep yang disebut variable reward schedule. Ini adalah pola hadiah yang muncul secara acak. Kadang menang, kadang kalah, kadang hampir menang. Dan justru ketidakpastian itulah yang membuat otak menjadi semakin terikat. Mengapa? Karena otak manusia tidak dirancang untuk tahan terhadap ketidakpastian yang menjanjikan hadiah. Ketika hadiah diberikan secara acak, sistem dopamin dalam otak bekerja lebih kuat dibandingkan ketika hadiah diberikan secara pasti. Ironisnya, yang membuat seseorang kecanduan seringkali bukan kemenangan, melainkan harapan akan kemenangan, bukan hasilnya, melainkan penantiannya. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira mereka sedang mengejar uang, padahal yang mereka kejar adalah sensasi yang diciptakan oleh otak mereka sendiri. Sekarang, mari kita melihatnya dari sudut pandang seorang filsuf. Bayangkan,
Anda duduk di tepi sungai, air terus mengalir, daun-daun lewat, waktu bergerak, dan Anda memperhatikan bahwa hampir semua penderitaan manusia berasal dari satu sumber yang sama, keinginan agar kenyataan berbeda dari apa adanya. Penjudi kehilangan uang, lalu ia berharap uang itu kembali. Ketika uang tidak kembali, ia bermain lagi. Ketika kalah lagi, ia berharap kemenangan berikutnya akan menghapus rasa sakit sebelumnya, dan begitu seterusnya. Bukan uang yang mengikatnya, melainkan penolakannya terhadap kenyataan. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan muncul ketika kita mencoba mengendalikan sesuatu yang berada di luar kendali kita. Hasil perjudian berada di luar kendali, tetapi keputusan untuk bermain berada di dalam kendali. Inilah perbedaan yang sangat penting. Orang yang bijaksana memusatkan energinya pada hal yang dapat dikendalikan. Orang yang tidak bijaksana menghabiskan hidupnya mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa ia kuasai. Sekarang tanyakan kepada diri sendiri dengan jujur, berapa banyak waktu yang telah dihabiskan untuk memikirkan angka? Berapa banyak malam yang dipenuhi kecemasan? Berapa banyak kesempatan hidup yang terlewat karena pikiran terus berputar pada kekalahan yang sudah terjadi? Lalu renungkan satu hal, masa lalu tidak pernah berubah. Tidak peduli berapa kali Anda bermain lagi, tidak peduli berapa kali Anda mencoba membalas kekalahan, tidak ada satu putaran pun yang dapat mengubah apa yang sudah terjadi. Namun, banyak orang menghabiskan bertahan-tahan hidupnya mencoba melakukan hal yang mustahil. Mereka mencoba memenangkan kembali masa lalu. Padahal, masa lalu tidak pernah bisa dimenangkan. Masa lalu hanya bisa diterima. Disinilah kebijaksanaan dimulai. Bukan ketika seseorang menang besar, melainkan ketika seseorang berhenti berperang melawan kenyataan. Dari perspektif filsafat modern, kebebasan bukan berarti melakukan apapun yang diinginkan. Kebebasan berarti tidak diperbudak oleh keinginan itu sendiri. Jika seseorang tidak bisa berhenti berjudi, ketika ingin berhenti, apakah ia benar-benar bebas? Jika suasana hatinya ditentukan oleh saldo akun, apakah ia benar-benar merdeka? Jika pikirannya terus dipaksa kembali ke permainan yang sama, meskipun permainan itu menghancurkannya. Siapa yang sebenarnya memegang kendali? Pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tetapi seringkali kesadaran lahir dari ketidaknyamanan. Sekarang bayangkan versi diri Anda beberapa tahun ke depan. Bayangkan ia sedang melihat ke belakang, melihat seluruh perjalanan hidupnya, melihat semua keputusan yang pernah diambil. Menurut Anda, apakah versi masa depan itu akan bangga karena terus mengejar putaran berikutnya, ataukah ia akan bangga karena suatu hari pernah berkata, cukup satu kata sederhana, namun seringkali membutuhkan keberanian yang luar biasa. Karena berhenti bukan sekadar menghentikan aktivitas. Berhenti berarti mengakhiri ilusi, mengakhiri fantasi bahwa kemenangan besar akan menyelesaikan semua masalah. Mengakhiri keyakinan bahwa kebahagiaan berada satu langkah lagi di depan. Mengakhiri kebiasaan menyerahkan kendali hidup kepada peluang acak. Dan ketika ilusi itu berakhir, sesuatu yang menarik mulai muncul. Kenyataan batar, kenyataan bahwa hidup sebenarnya tidak dibangun dari kemenangan instan. Hidup dibangun dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Hidup dibangun dari disiplin, dari kesabaran, dari kemampuan menunda kesenangan sesaat demi masa depan yang lebih baik. Inilah yang diajarkan baik oleh psikologi modern maupun filsafat stoik. Karakter lebih penting daripada keberuntungan. Disiplin lebih berharga daripada sensasi. Kebebasan mental lebih bernilai daripada kemenangan sesaat. Karena pada akhirnya, uang yang hilang masih bisa dicari kembali. Tetapi, waktu yang hilang tidak pernah kembali. Ketenangan yang hilang tidak mudah kembali. Kepercayaan keluarga yang hilang tidak mudah kembali. Rasa hormat terhadap diri sendiri yang hilang juga membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan. Maka jika hari ini Anda sedang membaca tulisan ini, mungkin ada bagian kecil dalam diri Anda yang mulai menyadari sesuatu, bahwa selama ini pertarungannya bukan melawan mesin, bukan melawan aplikasi, bukan melawan keberuntungan, melainkan
melawan kecenderungan pikiran sendiri. Dan kabar baiknya adalah pikiran dapat dilatih, kebiasaan dapat diubah, hidup dapat diarahkan kembali. Tidak peduli seberapa jauh seseorang tersesat, selama ia masih mampu melihat kenyataan dengan jujur, jalan pulang selalu ada. Mungkin jalan itu tidak mudah, mungkin tidak instan, mungkin tidak memberikan ledakan dopamin seperti yang diberikan perjudian. Tetapi jalan itu nyata, dan semua hal yang bernilai dalam hidup memang dibangun melalui proses yang nyata. Jadi ketika dorongan untuk berjudi datang lagi, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini keputusan saya yang sadar atau hanya respons otomatis yang telah diprogram oleh sistem? Apakah saya sedang mencari solusi atau hanya melarikan diri dari perasaan yang tidak nyaman? Apakah saya sedang membangun masa depan atau sedang menggadaikannya demi harapan sesaat? Dan mungkin pertanyaan yang paling penting, jika saya tidak mampu mengendalikan pikiran saya sendiri, lalu apa arti kebebasan yang selama ini saya cari? Karena pada akhirnya kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah ketika seseorang berhasil mengalahkan peluang. Kemenangan terbesar adalah ketika seseorang berhasil menguasai dirinya sendiri. Dan sejak ribuan tahun lalu hingga hari ini tidak ada jackpot, tidak ada keberuntungan, dan tidak ada kemenangan instan yang nilainya lebih besar daripada satu hal itu: kemampuan manusia untuk berkata tidak kepada sesuatu yang merusaknya, lalu berkata ya kepada kehidupan yang lebih bermartabat. Hari ini bukan tentang berapa banyak yang telah hilang, bukan tentang berapa kali Anda jatuh, bukan tentang seberapa jauh Anda tersesat, karena manusia tidak ditentukan oleh kesalahannya yang kemarin, melainkan oleh keputusan yang ia ambil hari ini. Maka untuk sesaat, pejamkan mata, tarik napas perlahan, dan sadari bahwa Anda masih di sini, masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk memilih arah yang berbeda. Biarkan hari ini menjadi titik di mana Anda berhenti mengejar ilusi dan mulai membangun kenyataan. Berhenti berharap pada keberuntungan. Mulailah percaya pada karakter, berhenti menunggu keajaiban. Mulailah menciptakan perubahan, berhenti mencari jalan pintas. Mulailah melangkah di jalan yang benar, karena setiap napas yang masuk adalah kesempatan baru, dan setiap napas yang keluar adalah kesempatan untuk melepaskan beban lama yang tidak lagi perlu Anda bawa. Jangan habiskan hidup untuk mengejar kemenangan sesaat yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Bangunlah kehidupan yang membuat Anda tidak lagi membutuhkan pelarian. Hari ini, saat ini, pada napas yang sedang Anda hirup, katakan kepada diri Anda sendiri, aku tidak sedang kehilangan kesempatan untuk berjudi. Aku sedang mendapatkan kesempatan untuk kembali mengendalikan hidupku. Dan mungkin, tanpa Anda sadari, itulah kemenangan terbesar yang selama ini Anda cari. Satu keputusan sadar, satu langkah kecil, satu napas baru, sebuah hidup yang baru.